realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Karawang ya, tahun anggaran 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 untuk pendapatan dari rencana 1,965 triliun, realisasinya mencapai 861,3 miliar atau 43,8% ya. Tentunya kita patut bersyukur untuk kinerja pendapatan ini ya, karena di Jawa Barat kita menempati ranking yang pertama ya, pencapaian target PAD ini. Namun tentunya prestasi capaian pendapatan ini belum diimbangi dengan penyerapan belanja, yang mana untuk realisasi belanja sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 dari rencana 2,363 triliun, realisasinya baru 566,5 miliar atau 24%. Terutama yang berkaitan dengan belanja langsung, ini yang menyangkut program kegiatan untuk publik ya. Realisasinya ini baru 139,2 miliar atau 11% ya. Kalau dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2011 yang lalu, memang sampai dengan akhir Desember terserapnya hanya 84,5% saja gitu kan ya. Dan tentu saja tahun ini kita berharap untuk penyerapan belanja harus di atas 90%. Upaya-upayanya pertama, kepada setiap OPD kita sudah menyusun network planning ya. Tahapan-tahapan realisasi penyerapan belanja ya di masing-masing OPD. Kemudian yang kedua, juga kita minta kepada pimpinan OPD untuk menyusun teamwork yang baik gitu kan ya. Dan tentu saja kalau kita lihat di sini untuk infrastruktur tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu ya. Tahun ini saja untuk infrastruktur kita anggarkan 426,3 miliar rupiah, yang mana terdiri dari Dinas Bina Marga dan Pengairan. Ini ada 639 paket senilai 333,2 miliar ya. 333,2 miliar. Realisasinya sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 ini baru 36 miliar ya. Ini 10%. Sedangkan untuk Dinas Cipta Karya kurang lebih sekitar 129,8 miliar. Realisasinya baru 12,6% atau 14%. Ya. Kita tentunya harus memaklumi bahwa untuk infrastruktur ini ada proses, ada mekanisme yang harus dilalui ya. Ada proses tender, kemudian juga penyiapan administrasi, yang mana untuk tender saja ini ada yang menggunakan LPSE ya. Ya, ini perlu waktu gitu kan. Nah, memang kalau kita perhatikan di network planning yang dibuat oleh OPD, kemungkinan realisasi ini mulai deras sekitar akhir bulan Juni gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan kita berharap pada akhir Desember 2012 ini penyerapan belanja kita bisa di atas 90% ya. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan Kepala Dinas akan ada tambahan, kami persilahkan. Mungkin dari Cipta Karya yang ada, ini kami persilahkan. Ya. Baik, saya coba tambahkan kaitan dengan penyerapan anggaran. Memang kami akui bahwa sampai dengan akhir bulan Mei kemarin atau apa yang tadi disampaikan Pak Sekda sampai tanggal 5 Juni ya, memang penyerapan anggaran khususnya di Cipta Karya ini masih relatif kecil, yaitu masih kurang lebih 13,6%.
13,63% yang kita diralat ya. Ya ini masalahnya begini. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini begitu anggaran APBD disahkan, kita tidak bisa langsung setar. Kita harus menyiapkan administrasi, artinya survei, bikin RAB. Kemudian setelah itu proses lelang juga ini yang LPSC ini terutama ini memakan waktu kurang lebih 40 hari. Jadi 40 hari. Jadi memang persiapan ini yang harus kita lakukan. Jadi makanya dalam penyerapan anggaran sampai dengan akhir Mei ini kita masih relatif kecil ya. Tapi tadi seperti disampaikan Pak Sekda bahwa mungkin sekitar awal Juli ini mulai ya, mungkin di Bina Marga sudah mulai ada pencairan. Kalau di Cipta Karya mungkin awal Juli Pak, awal Juli baru ada realisasi yang agak inilah kaitan dengan yang belanja langsung. Yang 13% itu apa aja Pak, bisa rinciannya? Ini dari bangunan pemerintahan dan proyek ruang kelas baru ya, dari SD maupun SMP, kemudian kegiatan jalan lingkungan dan sarana kebersihan. Kalau kerannya itu memang benar-benar kendala untuk dinas Cipta Karya Pak. Apa tidak ada sedikit lain Pak? Mengingat masyarakat sudah sangat mengeluh ya intinya. Intinya masyarakat juga mengatakan seolah-olah pemerintah daerah ini tidak bekerja. Jadi padahal Bapak bekerja kan ya, Yeah. pemerintah daerah ini. Nah, jadi untuk menunjukkan hal itu sebenarnya apa sih Pak kendalanya? Jadi saya kira masalah ini kan sudah setiap tahun memang terjadi ya, karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini kan tidak bisa anggaran disahkan kemudian kita langsung bisa melakukan kegiatan dan pencairan. Jadi ini ada tahapan proses ya. Ya mungkin paling tidak kalaupun mungkin tahun depan kita coba kurangi, mungkin statnya yang bisa kita majukan ya. Jadi mungkin barangkali ini Pak Sekda untuk tahun yang akan datang ini di tahun anggaran di anggaran perubahan ini kita coba cantumkan untuk biaya perencanaan, sehingga perencanaan untuk tahun 2013 sehingga penyiapan program untuk tahun 2013 ini bisa lebih awal. Jadi nah ini saya kira masalahnya di situ Pak. Jadi kita mungkin ke depan kita bisa melakukan kegiatan perencanaan di akhir tahun untuk program tahun berikutnya gitu, supaya di 2013 ini awal tahun atau Februari ini sudah mulai ada kegiatan. Mungkin saya kira mungkin itu ya. Ya. Khususnya ruas Badamiloji Pak, yang sekarang sudah mulai dorang bahkan sampai ada pembangunan. Ya bukan hanya di Badamiloji aja, mungkin jalan-jalan yang lain juga, karena masyarakat ini. Kebetulan untuk Dinas Bina Marga kita untuk proyek seluruhnya pelaksanaan sudah dari awal Pak. Bahkan kita mendahului Kabupaten Bekasi. Bekasi dari April belum ada kegiatan, tapi kalau kita walaupun waktu itu ada gunjang-gunjang masalah kenaikan BBM, tapi kita jalan terus karena dikhawatirkan masyarakat masih menunggu. Ya kita untuk ini dan sampai dengan Juni ini kita sudah melaksanakan lelang sekitar 60%. Dan sekarang sampai dengan hari ini kegiatan di lapangan hampir 100 kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Itu baik hot mix maupun rigid. Di titiknya tersebar di 300 desa. Karena itu yang kita utamakan untuk proyek-proyek musrenbang.
proyek Musrenbang itu satu desa satu kegiatan dengan anggaran 150 dengan kegiatan fisik hot mic maupun di pengerasan dengan rigid. Itu tersebar di 300 desa. Nah, kita upayakan itu dulu karena masyarakat memang saling menunggu. Menunggunya apa? Kaitan dengan pelaksanaan panen. Karena memang jalan-jalan itu dibutuhkan pada saat sekarang pas panen, tapi sekarang sudah hampir 100 paket lebih sudah selesai dilaksanakan. Kemudian kaitan dengan Badami Pangkalan, Loji, bahkan sekarang juga sedang ada rapat. Nah, di sana kita mengalokasikan dana untuk Badami Pangkalan itu sekitar 22 miliar yang akan dimulai pada pelaksanaannya pada bulan awal Agustus. Karena apa? Karena proyek itu perencanaannya oleh konsultan. Sekarang tahap pelaksanaan. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang sekarang ada yang rusak, apa itu kita mengadakan sosialisasi dan pendekatan dengan konsorsium. Konsorsium suruh memperbaiki dan kebetulan sekarang juga ada dari PT Jusin sedang memperbaiki, Pak. Tetapi ruas-ruas jalannya yang sekiranya tidak terkena oleh proyek kita gitu. Jadi proyek kita jalan, nanti proyek yang dari Jusin juga dilaksanakan. Barangkali seperti itu. Kemudian yang mencuat bahwa Bina Marga tidak ada kegiatan sampai sekarang, padahal itu salah. Pelaksanaan kita sudah hampir 70% tadi untuk lelang. Cuman yang memang yang kelihatan tidak kentara itu, kelihatan yang tidak kentara itu karena proyek-proyek besar itu ya belum. Memang proyek-proyek besar itu ya kita laksanakan sekitar awal Agustus. Karena ya tadi perlu dengan perencanaan oleh konsultan. Di antaranya Badai Pangkalan, Johar Kerasak, Cilamaya Turi, Cikalong Cilamaya, Rengas Dengklok Sungai Buntu, dan Cikampek Wadas. Itu memang jalan-jalan besar dan proyeknya di atas 5 miliar itu. Nah, kalau boleh tahu proyek bisa berapa paket, proyeknya persis berapa, total paketnya berapa? Kalau total paket sekitar 693. Kemudian kalau yang besar sekali 6, yang di atas 5 miliar ini ada 6, yaitu tadi Jalan Badami Pangkalan, Johar Kerasak, Cilamaya Turi, Cikalong Cilamaya, Rengas Dengklok Sungai Buntu, dan Cikampek Wadas. Sedangkan yang lainnya itu sedang saja, tetapi yang spesial untuk tahun ini ada 300 sekian desa yang masing-masing desa 150 juta itu. Itu istilahnya proyek Musrenbang yang kebijakannya tahun ini dilaksanakan oleh Bina Marga. Tapi untuk tahun depan menurut informasi akan dilaksanakan oleh desa sendiri. Barangkali itu sementara penjelasan dari Bina Marga. Upaya-upaya untuk meningkatkan penyerapan belanja ini udah ada instruksi dari pimpinan tentu saja. Setiap OPD kita dikompetisikan ya, berarti ya setiap minggu gitu kan. Sehingga kita bisa melihat OPD-OPD yang penyerapan belanja yang tertinggi mana dan yang terendah mana gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang ada OPD yang penyerapannya udah luar biasa ya, seperti kantor arsip dan dokumentasi itu penyerapannya sekarang sudah 60,6%, ya. Jadi sangat tinggi gitu kan. Dan memang juga ada kegiatan-kegiatan yang penyerapan belanjanya di OPD rendah gitu kan. Sebagai contoh misalkan Dinas Perikanan dan Kelautan itu masih sekitar 1% ya. Tapi bukan berarti tidak ada aktivitas, justru seperti tadi ada mekanisme yang harus dilalui dulu gitu kan. Yang pada gilirannya tentu saja diharapkan bisa terserap sebanyak mungkin dengan tetap tentunya memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga tertib administrasi keuangan. Barangkali Pak Tia bisa menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa dinas-dinas yang penyerapannya di bawah 10%
belanja langsungnya ya, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perencanaan Bapeda, terus Badan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan Dinas Sekretaris Korpri, Sekretariat Korpri, Badan Pemberdayaan Masyarakat BPMPD baru 2%, dan Kantor Perpustakaan Daerah baru 6%, Dinas Pertanian baru 7,31%. Ini belanja langsungnya ya. Dan Badan Pelaksana Penyuluhan baru 8,20%, Dinas Perikanan baru 0,73%. Itu yang di bawah 10%, di atasnya sudah 10% belanja langsungnya. Ya. Dan kami lengkapi bahwa kami sampaikan bahwa 2011 PAD Kerawang itu hasil evaluasi gubernur mendapat ranking pertama dari Jawa Barat. Dan evaluasi gubernur pada triwulan pertama PAD Kerawang ini termasuk ranking pertama. Dan sampai saat ini PAD Kerawang sampai tanggal 5 Juni sudah 68,13%. Itu PAD. Jadi prestasi Kabupaten Karawang dalam peraihan pendapatan asli daerah alhamdulillah sudah mendapat ranking pertama. Dan ini mendapat apresiasi dari Pak Gubernur untuk ini. Namun memang kalau untuk penyerapan ini karena memang untuk belanja pengadaan maupun belanja barang ini memang ada aturan tersendiri, aturan main yang harus dilaksanakan. Memang seperti di Bina Marga dan Cipta Karya, personil SDM untuk perencanaan teknis yang menjadi hambatan ya. Ini pekerjaan, volume dan beban kerja sangat tinggi. Sedangkan kemampuan dari personil perencana teknis sangat terbatas. Saya sudah menyarankan ke Dinas Pendidikan tahun lalu, coba dievaluasi, dibuat suatu strategi apabila perencanaan teknis ini tidak mampu oleh Cipta Karya, karena di Dinas Pendidikan tidak ada perencana teknis, yang ada di Cipta Karya. Kalau Cipta Karya sudah tidak sanggup untuk melaksanakan perencanaan teknis, dialihkan ke konsultan sebagian. Jadi sehingga simultan yang konsultan selesai, perencanaan teknis yang ada di Cipta Karya selesai. Jadi itu simultan. Saya sudah menyarankan itu karena memang kalau menunggu perencana teknis dari Cipta Karya, dari seluruh dinas-dinas yang adakan rehab kantor, terus dan yang lain-lain ini ke Cipta Karya semua, sehingga beban kerjanya sangat tinggi. Apalagi sekarang RKB dari gubernur berapa, Pak Agus? Berapa? 33 miliar coba. Berapa ruang kelas baru? Itu perencanaan teknisnya kan harus disurvei ke lapangan. Lihat lokasi tanahnya, bagaimana bentuk gedungnya, itu yang harus sesuai dengan perencana teknis ini harus ke lapangan. Tidak bisa asal jadi, asal perencanaan, jebret, begitu nanti rekanan membuat gedung tidak sesuai dengan standar pembangunan ruang kelas baru. Inilah anggaran besar, tetapi kemampuan SDM perencanaan teknis yang menjadi ini. Dan pengendalian program mungkin Pak Baroto untuk menambah dalam rangka tender-tender ini udah sampai sejauh mana dan rencana ke depan bagaimana, karena tupoksinya ada di Pak Baroto.